Minute to Better Life. Orang dunia dan orang yang berkeyakinan kepada Tuhan dengan kurang benar gitu, hanya memiliki dua unsur tubuh dan jiwa saja, tanpa unsur roh yang sebagai wadah firman Tuhan dan juga sebagai pelita Tuhan. Oke? Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema ibarat telur hanya cangkang dan putih tanpa kuning telur sebagai benih hidup. Jadi kalau kita hidup dengan cara yang tidak totally yang Tuhan beri, bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang tidak dijelaskan oleh mentor rohani, atau mungkin juga terlalu detail dijelaskan mentor rohani juga, bisa akhirnya jadi susah untuk nerimanya gitu. Tapi pada prinsipnya kalau bagi bagi saya yang di sekuler gitu, saya yang hidup di dunia sekuler, saya sebagai di marketplace, ya saya lebih menyimpalkannya. Jadi mentor rohani yang terlalu ribet penjelasannya saya coba bikin lebih ringkas.
Adapun mentor rohani yang tidak pernah menjelaskan, ya saya juga coba men-sharingkan gitu. Nah ini saya cuma cerita bahwa manusia itu terdiri dari 3 teman-teman. Apabila kita kupas dari sisi rohani gitu, terdiri dari ada unsur tubuh, ada jiwa sama roh gitu. Gampangnya gitu teman, ada 3. Nah untuk mentor rohani yang sangat menguasai bidang ini gitu, ya itu yang namanya roh aja bisa dipecah lagi teman-teman. Bahwa di dalam roh itu ada ini, ada ini, ada ini jadi jelimet gitu. Kita yang di sekuler itu jadi bingung gitu. Tapi sebaliknya ada mentor rohani yang tidak pernah menjelaskan ini seumur hidupnya loh. Sampai sudah umur 70-an kali mentor rohaninya, si umatnya juga jemaatnya sudah ikut dengan mentor rohani itu sampai belasan puluhan tahun, tapi sama sekali tidak dijelaskan gitu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kalau buat saya pribadi ini sangat penting sekali teman-teman, karena seperti nanti kita kupas di kitab Amsal gitu, kitab Amsal 20 ayat 27 teman-teman, cuma satu ayat saja gitu. Itu bahwa yang namanya roh itu disebut teman-teman. Coba kita baca sebentar teman-teman ya. Kalau kita bicara di Amsal 20 teman-teman, coba teman-teman lihat kitab Amsal 20 ayatnya 27 aja teman-teman. Ayatnya 27. Hanya satu ayat teman-teman. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya gitu. Jadi roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita gitu. Nah, ini bagaimana kalau sampai mentor rohani atau si kita sebagai manusia yang di sekuler gitu, di marketplace, tidak mengerti bahwa kita ini ada unsur tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah kalau kita bicara manusia dunia pada umumnya, atau mungkin manusia yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang kurang benar gitu. Dalam arti kata tidak pernah mengerti akan firman Tuhan, hanya percaya dan mengaku mengenal saja. Kategorinya itu kan tidak beda dengan orang dunia teman-teman. Berarti orang tersebut hanya percaya Tuhan dan ya bukan mengenal Tuhan, tapi tahu akan Tuhan gitu. Bahwa Tuhan itu ya pencipta langit dan bumi, cuman tahunya garis besarnya aja gitu. Kalau mengenal kan beda teman. Kalau mengenal itu kan harus mempelajari apa sih Tuhan itu gitu. Siapa sih Tuhan? Apa sih Tuhan? Minimal firmannya harus tahu teman. Firman Tuhan itu apa gitu. Nah banyak orang yang punya keyakinan yang kurang benar gitu. Ya tidak beda menurut saya seperti orang dunia pada umumnya. Nah kalau kita kembali ke kitab Amsal yang 20 ayat 27 teman-teman. Ini betapa kasihannya teman-teman, apabila manusia itu tidak menghidupkan unsur roh di dalam mereka gitu. Ya hanya yang digerakkan hanya tubuh dan jiwa saja gitu. Nah, rohnya bagaimana? Sedangkan roh di sini dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa memberi terang gitu kepada kita sebagai manusia apabila kita tidak menghidupkan unsur roh di dalam kita? Kita hanya hidupkan unsur jiwa dan tubuh saja. Unsur tubuh dan jiwa dan tubuh itu terjadi di orang dunia, teman-teman. Orang dunia itu tidak mengenal ya yang namanya ada unsur roh di dalam mereka gitu. Jadi orang dunia itu hanya tahu bahwa manusia itu terdiri dari jiwa dan tubuh. Nah, kalau kita kupas jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau kita manusia punya hanya cuma unsur jiwa, akhirnya yang menjadi pelita, yang tadi dikatakan pelita Tuhan itu bukan pelita Tuhan, tapi pelita si manusia itu sendiri. Ya pelita itu lahir dari pikiran, perasaan, kehendak si manusia itu sendiri tanpa dasar pengenalan akan firman Tuhan. Nah ini kan bahaya sekali teman-teman. Jadi yang namanya jiwa itu akan menjadi pelita mereka gitu dengan pola-pola ya pikiran, perasaan dan kehendaknya si manusia itu sendiri. Nah ini akan menyetir gitu, akan mengendarai si tubuh ini gitu. Akhirnya tubuh dan jiwa ini ya balik lagi hanya dikendalikan oleh ya seperti orang dunia pada umumnya. Meskipun mereka mengaku bahwa mereka percaya Tuhan, mereka mengenal Tuhan, tapi dalam prakteknya apabila dia hidup tidak melakukan firman Tuhan, ya tidak beda dengan manusia dunia pada umumnya. Nah ini kalau kita kategorikan, yang saya khawatir itu justru kategori orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi salah gitu, karena sebenarnya bukan mengenal tapi sekedar tahu karena tidak menguasai, mendalami pengenalan dan penglihatan firman Tuhan. Nah ini malah jadi mayoritas teman-teman.
mayoritas akan seperti itu, akan banyak sekali gitu orang-orang yang akan terjebak dalam posisi ini apabila tidak menghidupkan unsur roh di dalam mereka gitu. Nah, cuma di sini kan dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan terangnya Tuhan gitu, kita pengen hidup dengan melakukan firman Tuhan, kita ingin hidup mengasihi Tuhan, berarti melakukan firman Tuhan, kita ingin taat dan takut ya melakukan perintah peraturan Tuhan, ya semua basicnya harus mengenal firman Tuhan, teman-teman. Tanpa ada pengenalan pengertian firman Tuhan, itu ya nggak beda dengan orang dunia pada umumnya gitu. Bahkan yang tadi saya katakan bisa majority orang-orang yang seperti ini lebih banyak daripada orang dunia yang benar-benar belum percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan atau sama sekali tidak tahu firman, tidak peduli masalah nggak kenal masalah firman. Itu mana lebih sedikit, teman-teman, dibanding teman-teman mereka yang masuk terjebak dalam posisi orang yang berkeyakinan tadi, percaya Tuhan, merasa mengenal Tuhan itu, tapi padahal ya hanya tahu Tuhan gitu, tidak mengenal sama sekali. Kalau mengenal Tuhan, dia harus mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Nah, hari ini saya cuma baca di kitabnya sedikit aja, teman-teman, karena saya mau menjabarkan bagaimana ya cara menjelaskan ke teman-teman supaya bisa tertangkap gitu. Karena saya sendiri baru tahu ya setelah umur ya udah lewat dari 50, teman-teman. Saya baru tahu, teman saya kan mending. Saya kenal Tuhan itu kan baru umur 40-an gitu, 47-an gitu. Jadi kalau saya 50-an baru mengenal bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, ada tubuh, jiwa, roh, itu agak mending daripada teman-teman yang mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun tidak mengenal gitu. Tidak mengerti bahwa kita ini manusia terdiri dari 3 unsur ini. Kita terbawa oleh pola-pola dunia yang hanya berpikir bahwa manusia itu terdiri hanya jiwa dan tubuh saja. Nah, kalau kita hidupkan tubuh dan jiwa yang saya katakan di judul ini gitu, jadi seperti ibaratnya kalau lebih mudahnya gitu, teman, kalau kita ngebayangin bahwa kita ini seperti telur, ibarat telur itu kan terdiri dari 3 unsur, teman. Ada unsur cangkang, ya saya katakan itu sebagai tubuh, ada kuning ada putih telurnya. Putih telur itu yang melindungi kuning telurnya, kan berarti saya sebut itu di tengah-tengah antara cangkang dan kuning telur, saya sebut itu jiwa. Dan yang paling penting itu justru kuning telurnya, teman-teman. Kuning telur itu dalam realita realita sebenarnya gitu. Kuning telur itu adalah wadah benih, teman, benih kehidupan gitu. Jadi kalau kita ibaratkan kita juga terdiri dari tubuh kita adalah cangkang, ya berarti jiwa kita adalah putih telurnya. Berarti yang namanya roh manusia yang Tuhan katakan roh manusia ini adalah kuning telurnya, teman. Kuning telur sebagai benih, sebagai wadah, bagaimana caranya Tuhan menempatkan apa yang Tuhan perintah peraturan itu ya di dalam roh itu, teman-teman. Nah, roh ini, roh manusia ini, kuning telur ini, ya benih kehidupan ini, wadah kehidupan ini harus diisi, teman-teman. Kalau tidak diisi dengan apa ya, dengan firman-firman Tuhan, akhirnya yang menguasai itu adalah pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia sendiri. Ini yang bahaya sekali, teman-teman. Akhirnya kita hidup tidak sesuai apa yang Tuhan perintah peraturkan, tapi kita hidup sesuai ya sekehendak kita gitu. Kalau orang Jawa bilang sekarang dewek gitu, jadi seenaknya sendiri, sekehendak kita sendiri gitu. Nah, ini jadi kacau. Nah, kalau sampai sudah sekehendak sendiri, berarti ya pelitanya bukan pelita Tuhan gitu, bukan seperti yang di Amsal ini. Pelitanya adalah pelita dari jiwanya si manusia sendiri gitu. Ini yang bahaya, teman. Meskipun untuk dapat untuk mengenal-mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh manusia yang sebagai wadahnya Tuhan gitu, untuk memberikan jadi masukan-masukan yang perintah peraturan yang Tuhan inginkan gitu. Tanpa dihidupkan oleh kita, ya kita tidak akan hidup gitu. Jadi ini kembali lagi, kalau kita bicara pengen menghidupkan roh ini, memang dasarnya balik lagi, teman-teman, dari iman percaya kita. Makanya saya juga singgungkan juga di kitab Markus, teman-teman, bahwa kalau tanpa ada iman, tanpa kita didasari oleh iman percaya kepada Tuhan, terlalu sulit, teman-teman, untuk melangkah lebih lanjut lagi kita untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu. Nah, ini saya coba bacakan, saya balik, teman-teman. Biasanya saya bicara yang intinya dulu, tapi ini saya kembali ke bicara ke Amsalnya dulu, kitab Amsal. Nah, intinya, teman-teman, soal iman percaya itu kembali di kitab Markus, teman-teman. Kitab Markus pasal 9 ayatnya 23 sampai 24 aja, 2 ayat aja gitu. Kalau kita baca, teman-teman, bahwa di kitab Markus
kitab Markus 9 ini ya cuman bicaranya ya unsurnya cuman kalau 23 24 itu kitab Markus 9 ayat 23 sampai 24 gitu. Nah ini isinya cuman jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini Yesus katakan begitu gitu. Katamu jika engkau dapat. Jadi ada orang tua, ada orang yang menanyakan ke Yesus, apakah bisa gitu? Ya tuh Yesus membuat mujizat gitu. Ya kata Yesusnya berbalik bertanya. Ya, kalau kita bicara ini, katamu jika engkau dapat, maksudnya jika Yesus dapat gitu. Ya, Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kuncinya balik lagi gitu. Bukan di kemampuan Yesus membuat mujizat, tapi malah dibalikkan bahwa ya kembali ke kitanya sendiri gitu. Ke kitanya sendiri ya apakah kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya gitu. Nah itu bukan masalahnya si firman Tuhannya atau Yesusnya atau Tuhan Allahnya yang bisa membuat mujizat atau tidak gitu. Benarnya bukan itu. Adanya di kita sendiri gitu. Kita yang mesti ditanya sama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah problemnya kita percaya tidak gitu. Jadi yang tadi saya katakan dari awal, ya dasarnya itu kita harus memang punya iman percaya dan benar. Nah kalau kita bicara di ayat yang 24-nya, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya gitu. Nah orang ini ayah anak ini, anak yang kesurupan ini, orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, teman. Apa orang yang tidak, mungkin saya tidak ngerti apa percaya atau tidak percaya Tuhan, mungkin waktu itu baru percaya gitu, atau yang jelas orang ini tidak mengenal Tuhan gitu. Nah apa bedanya orang ini dengan orang yang punya keyakinan gitu? Ya nggak ada bedanya. Orang yang punya keyakinan pun tidak mengenal Tuhan dengan benar kok. Ya nggak beda dengan orang ayah anak ini yang memang orang dunia, yang memang sewajarnya aja tidak mengenal Tuhan gitu. Cuman yang sayang itu kan orang yang mengaku berkeyakinan, mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak gitu, tidak mengenal, ya hanya tahu Tuhan, tidak mengenal Tuhan karena memang tidak pernah mengenal akan firman Tuhan, tidak pernah mendalami akan firman Tuhan, tidak pernah mendalami akan pengertian akan firman Tuhan, tidak pernah melakukan apa firman perintah peraturan. Nah ini bagaimana teman-teman? Apa bedanya orang dunia ini dengan orang yang mengaku yang berkeyakinan tadi gitu kan? Sayang sekali, kasihan sekali teman-teman. Jadi di sini kuncinya kembali lagi bukan masalah Tuhan Allahnya atau firman Tuhannya atau Yesusnya atau nabi siapapun juga gitu. Ya yang bisa membuat mujizat itu tidak dari hal yang jadi hal yang tidak ada jadi ada gitu. Dari sakit jadi sembuh itu kan bagi orang dunia mungkin mustahil, tapi kata firman Tuhan katakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil selama kita ada dalam perintah, kita hidup dalam perintah peraturan Tuhan sesuai firman Tuhan gitu, dan kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita menghidupkan Tuhan melalui roh Tuhan di dalam kita. Tidak ada yang mustahil teman, semua bisa terjadi gitu. Nah hari ini kalau teman perhatikan, saya cuma mengambil dua kitab pendek sekali gitu. Di kitab Markus 9 ayatnya cuma 2, 23, 24. Di kitab Amsal itu Amsal 20 ayatnya 27 aja. Nah lainnya saya mau masuk ke sharing teman. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa lebih mengerti gitu. Apa sih yang mesti kita perbuat gitu. Nah ini yang saya sayangkan itu banyak orang gitu yang sudah belasan puluhan tahun itu sama sekali sampai sudah usia sudah lanjut gitu, maksudnya udah sepuh di atas 55 itu benar-benar belum benar-benar totally mendalami pengenalan firman Tuhan. Ya mungkin ada yang bahkan mungkin yang ekstrim, ada yang belum baca kali teman-teman gitu ya, atau mungkin baca juga sepintas aja atau sebagian aja, atau baca juga tidak dengan menyimak gitu, jadi kayak seolah-olah kayak keharusan aja. Nah ini yang susah teman, apabila kita tidak mendalami pengertian firman Tuhan, susah teman. Bagaimana istilahnya kita bisa mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan gitu dengan firman-firman Tuhan ini, apa yang dari Tuhan inginkan bagi kita gitu, dan juga susah melakukannya teman-teman. Bahkan yang tadi saya katakan berulang-ulang kali, yang harus hati-hati itu orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan cara yang kurang benar. Ini tidak beda dengan orang dunia gitu. Sanksi hukumnya juga saya khawatir
nggak beda dengan orang dunia. Kenapa? Karena tidak melakukan firman Tuhan itu. Kuncinya kan itu. Boleh saja di mulutnya atau di pikiran perasaan kehendak sendiri bahwa dia itu kenal percaya Tuhan dan kenal Tuhan. Tapi dalam realitanya ya dia tidak melakukan firman Tuhan gitu. Firman katakan apabila orang tidak melakukan firman Tuhan, ya hanya sekedar mengenal mengerti firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan, itu juga percuma kok teman. Berarti dia tidak melakukan firman Tuhan. Apalagi orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya bagaimana mau melakukan firman Tuhannya? Pasti nggak bisa gitu. Nah ini saya coba masuk ke sharing aja teman-teman, karena saya khawatir penjelasan saya di sharing ini apakah bisa lebih memberi memberi terang gitu, memberi pengertian kepada teman-teman. Saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas saya greget gitu teman-teman. Saya greget kenapa kok banyak sekali teman-teman yang sudah lebih duluan menerima Tuhan dibanding saya gitu, yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, kok sampai hari ini sudah usianya senja, udah sepuh 55 ke atas, tapi kok tidak peduli loh bahwa yang namanya yang tadi dikatakan telur itu, ibarat telur itu tapak kuning telurnya itu nggak peduli loh. Jadi cuman telur, yang namanya telur itu cuman cangkang sama putih telurnya aja gitu. Kuning telurnya ini nggak diributin. Bahkan kalau kita bicara ayam-ayam yang untuk ayam petelur, itu kan telurnya masih ada 3 unsur, ada cangkang, ada telur putih telurnya, ada kuning telurnya. Tapi kuning telur ini nggak bisa beranak, nggak bisa menetas teman, karena nggak ada benihnya gitu. Nah cuman wadah benih, wadah sperma dari ayam jantan itu adanya bukan di cangkang, bukan di putih telur, tapi ada di kuning telur. Tapi kan tidak dibuahi, akhirnya ya meskipun ada wadahnya, ya tidak terbuahi menjadi cikal bakal anak ayam gitu. Itu nggak terjadi. Nah manusia sama teman-teman. Jadi bisa cerita kalau saya bicara ke sharing teman-teman ya. Jadi kalau saya buka dulu misalnya dengan firman Amsal 20:27, firman di Amsal pasal 20 dan ayat 27, katakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, lubuk hati kita. Istilah roh manusia sangat awam untuk diketahui dan dikenal, terlebih dimengerti oleh orang yang hanya memiliki keyakinan percaya dan hanya tahu akan Tuhan saja. Ini terlalu sulit teman-teman. Nah yang tadi saya katakan, jangankan kalau kita ibaratkan 2 hal ya, ibaratkan telur gitu, kita bicara telur. Telur itu ada 2 teman-teman. Kalau kita udah bicara telur yang cacat gitu, telur yang hanya terdiri dari cangkang dan putih telur aja tanpa kuning telur, ini namanya udah pasti telur yang cacat teman-teman. Nah ada telur yang misalnya isinya komplit nih, ada 3 unsur, ada cangkang, ada putih telur, ada kuning telur. Tapi tanpa kuning telur ini dibuahi, ini juga tidak akan pernah bisa menetas gitu. Ya, yang namanya yang kita inginkan pelita Tuhan itu tidak pernah akan nyata teman. Kalau sampai yang namanya si kuning telur itu tidak dibuahi. Jadi sama aja ibarat telur ayam yang sebenarnya gitu. Ya, ayam petelur yang khusus untuk petelur itu dia memiliki ada telur itu memiliki cangkang, putih telur dan kuning telur. Tapi kuning telurnya nggak dibuahin. Jadi kalau ibaratnya sekarang kita seperti itu pun juga tanpa ada yang membuahi, ya tidak bisa jadi. Nah buah di kuning telur itu dari mana gitu? Sperma dari kuning telur itu dari mana? Dari firman Tuhan teman-teman. Apabila firman Tuhan itu tidak diisikan ke dalam kuning telur itu sebagai wadah pelita Tuhan, sebagai wadah firman Tuhan, ini nanti pelita Tuhan ini, nanti firman Tuhan itu mau ditaruh di mana gitu, nggak bisa. Ya ditaruh di tubuh kita nggak bisa keterima, ditaruh di putih telur kita gitu, di jiwa kita nggak bisa keterima teman. Kenapa? Karena jiwanya punya pikiran perasaan kehendak sendiri gitu. Sedangkan yang namanya firman Tuhan, pelita Tuhan itu ada di dalam roh, di mana ini adalah pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu. Nah tercermin di dalam firman-firman Tuhan. Jadi apabila manusia kita tidak mempelajari, mendalami pengenalan firman Tuhan, ini mustahil benar. Mustahil kuning telur ini sebagai wadah atau sebagai benih untuk menjadi firman Tuhan, mengembangkan firman Tuhan atau menjadi pelitanya Tuhan itu. Ini nggak terjadi teman-teman. Ini resiko sekali teman. Jadi bisa cacat gitu karena memang tidak ada kuning telurnya. Bisa juga ada kuning telurnya tapi ya tidak dibuahi gitu. Si kuning telur ini tidak diberi sperma, tidak dibuahin untuk bisa menjadi bibit-bibit rohani bagi hidup kita gitu.
Nah ini mudah-mudahan dengan perumpamaan telur ini jadi lebih mudah nggak sih teman-teman? Mungkin kalau mentor rohani asli jawabnya nggak seperti saya, mungkin lebih detail lagi lebih itu. Tapi kalau buat saya supaya bisa lebih mudah ditangkap oleh sekuler gitu, oleh orang-orang dunia pada umumnya gitu. Ya saya cuma umpamakan itu jadi mudah bahwa manusia itu juga sama seperti telur gitu. Terdiri ada cangkang berupa tubuh, ada jiwa berupa putih telurnya, dan ada yang namanya roh gitu. Roh itu adalah kuning telur. Kuning telur ini adalah wadah atau tempat benih untuk bisa apa, jadi menetaskan itu si anak ayam, atau menetaskan apa yang anak Tuhan itu, apa yang Tuhan inginkan yang melalui hidup kita. Itu mudah-mudahan istilah cangkang telur, putih telur dan kuning telur itu bisa tertangkap teman-teman. Nah kalau masalah lebih dalam teman-teman, rasanya bukan kemampuan saya loh untuk menjelaskan diurai detail satu-satu yang namanya tubuh itu apa, jiwa itu apa, roh itu apa. Ya mungkin lebih baik tanya ke mentor rohani deh. Mungkin mentor rohani ya memang punya talenta untuk menjelaskan hal-hal semacam ini gitu. Coba Anda teman-teman tanyakan ke mentor rohani masing-masing aja gitu. Sangat disayangkan selama menjalani hidup lebih dari setengah abad, lebih dari 50 tahun, pengertian akan roh manusia yang dimaksud firman ini tidak mudah untuk didapatkan dari mentor-mentor rohani secara umum gitu. Padahal hal pengertian akan roh manusia adalah hal dasar rohani kita. Nah ini tadi saya katakan awal gitu. Sangat disayangkan teman-teman apabila kita punya mentor rohani tidak pernah menjelaskan gitu ya bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu. Nah ini kembali lagi kalau kembali ke khusus Amsal pasal 27 ayat 27 itu kan bicara roh manusia teman-teman. Jadi kalau sampai tidak ada pengertian akan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ini otomatis fungsi roh ini jadi hilang teman-teman. Ya susah disambungkan dengan cerita roh manusia tadi sebagai pelita Tuhan. Ini nggak bisa nyambung teman-teman. Karena di manusia dunia pada umumnya dan manusia yang punya keyakinan hanya percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan cara benar, ini tidak mengenal bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tidak mengenal. Manusia itu hanya mengenal pada umumnya hanya jiwa dan tubuh saja. Orang dunia udah mengenal itu. Orang yang punya keyakinan dengan cara kurang benar juga yang punya keyakinan itu. Tapi apa bedanya gitu? Ya antara orang dunia dengan orang yang punya keyakinan yang salah gitu. Ya sama aja akan berdosanya teman-teman, akan tidak melakukan firman-Nya, akan ada kecenderungan masuk ke nerakanya gitu. Ini yang mesti digugah, harus berubah teman-teman, bahwa kita ini mesti sadar terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu, bukan cuma tubuh dan jiwa saja. Perkara roh ya atau rohani harus diketahui pada dasarnya manusia terdiri dari 3 unsur. Nah ini basicnya ini gitu, tubuh, jiwa, dan serta roh gitu. Nah untuk gambarkan tersebut dipermudah dengan tadi saya umpamakan sebutir telur gitu yang terdiri dari cangkang sebagai tubuh, putih telur sebagai jiwa, dan kuning telur ini saya anggap sebagai rohnya gitu, unsur rohnya. Nah kuning telur atau roh adalah sumber dari kehidupan ini, dan yang tentukan demikian cerita karakter gitu. Jadi ya ini cerita kembali lagi gitu. Jadi kuning telur ini sebagai wadah, sebagai pelita Tuhan ini ya yang menentukan pemikiran kita, ya cara berpikirnya kita, mindsetnya kita, karakternya kita, serta tujuan hidup kita teman-teman. Ya ini mau bagaimana gitu. Jadi pemikiran kita, mindsetnya kita, karakter kita, dan tujuan kehidupan kita ya sebagai pelita kehidupan kita gitu. Jadi pelitanya ini ya adanya di roh gitu. Apabila roh ini tidak terisi oleh firman Tuhan, ya maka roh ini akan terisi oleh pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri sebagai manusia gitu. Nah kecenderungan manusia ini akan melihat orang dunia karena memang dia tidak mengenal, tidak mengerti ya akan firman Tuhan gitu. Ya akan jadi diisi jadi rohnya kosong, yang ada cuma jiwa sama tubuh aja. Nah kalau orang berkeyakinan
percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara kurang benar, ya apa bedanya dengan orang dunia? Orang dunia juga melakukan itu kok. Ya bahwa dia dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri, berarti mindsetnya dia, pemikiran dia hidup itu untuk sendiri, yang namanya karakter juga dibentuk seenaknya mereka sendiri, dan tujuannya ya di karang-karang sesuai kehendaknya sendiri gitu. Jadi akhirnya menyimpang dari apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan dan kehendaki, udah pasti menyimpang dari rancangan kehendak Tuhan gitu, akan menyimpang. Nah, sangat disayangkan orang awam, baik orang dunia atau orang yang hanya berkeyakinan terhadap Tuhan dengan pengertian yang kurang benar, tidak tahu jika selama ini mereka hidup hanya dengan dua unsur tubuh dan unsur jiwa saja. Tadi saya sudah jelaskan, ya seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita hidup sampai meninggal dunia gitu, tidak mengenal bahwa kita ini sebenarnya ada unsur roh yang mesti dihidupkan gitu. Ya kita terus meninggal hanya cuman bicara dengan pengertian bahwa kita ini hanya terdiri dari jiwa dan tubuh saja. Dan itu dilakukan orang dunia dan orang yang punya keyakinan yang salah tadi, teman-teman. Dilakukan itu gitu. Jadi tujuan pemikiran, karakter dan tujuan hidup itu ya cuman berakhir di dunia yang fana ini gitu. Tuhan katakan 70-80 tahun cuman berhenti di situ aja. Sedangkan Tuhan pengen 70-80 tahun adalah proses gitu. Proses bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia nyata ini untuk persiapan hidup di alam akhirat kekal nanti gitu. Ini beda sekali, pola pikirnya beda sekali gitu. Nah, cuman ya kembali lagi, kalau saya lihat sekarang saya jadi grogi sendiri karena lebih banyak orang yang berpikir dengan pola dunia gitu. Orang-orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan meskipun dengan cara nggak benar, karena kurang benar, karena tidak mengenal secara dalam firman Tuhan gitu ya, baik perintah peraturannya, baik janji Tuhan, baik rancangan kehendak Tuhan. Nah ini bagaimana teman-teman? Ini yang kembali lagi, kok lebih banyak orang seperti ini gitu. Malah kitanya kadang-kadang yang ingin melakukan firman Tuhan, yang dengan memiliki pelita yang dari Tuhan, roh manusia kita sudah dibangun oleh Tuhan gitu. Ini aja kadang-kadang kita bisa lihat orang dunia dan orang yang punya keyakinan semacam ini aja kita grogi kok, kita jadi kayak tersudut aneh sendiri gitu. Nah padahal kalau bicara secara firman tidak gitu, kita ini yang benar, mereka ini yang salah gitu. Tapi karena jumlahnya mereka majority banyak sekali, kitanya cuma bicaranya pelaku firman itu sedikit sekali, akhirnya kita yang sanksi teman-teman. Sampai ini hari pun saya sendiri juga sanksi gitu. Boleh aja pengertian saya nyampe ke sana, tapi apa yang saya lakukan tetap ada kesaksian teman-teman. Meskipun tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun itu terasa ya, tergosok, terkikis gitu ya, dengan ya lebih iman gitu, terkikis dengan pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Nah ini yang mengikis kita, jadi akhirnya makin makin taat kepada Tuhan. Nah kepada firman Tuhan, di mana dunia katakan bahwa semakin kita taat kepada Tuhan semakin aneh teman-teman, semakin menyimpang dari pola-pola dunia. Kita bisa dianggap bodoh, kita bisa ditindas gitu, kita bisa malah ngalamin derita gitu, baik dari bahkan dari pasangan hidup kita sendiri teman-teman. Ya, bahkan pasangan hidup itu adalah alat asa yang paling hebat gitu. Jadi kalau cerita firman Tuhan katakan besi mengasah besi gitu, ya pasangan kita itu besi gitu, bener-bener besi. Kalau bukan yang pasangan kita, rasanya bukan besi gitu, masih biasa-biasa aja gitu, nggak sekeras pasangan kita. Jadi ya ini salah satu tanda apabila kita ada terjadi sedikit permasalahan dengan pasangan kita dalam hal urusan rohani, yaitu tanda-tanda bahwa ya Tuhan kirim besi untuk kita, untuk mengasah kita gitu. Jadi ya pasti Tuhan akan kirim pasangan yang seperti besi juga, bisa degilnya seperti besi mungkin. Memang ditutup sama Tuhan, bisa ditutup pendengaran pasangan itu, pendengaran matanya ditutup semua sampai tidak peduli gitu. Apa yang kita rasakan itu mereka nggak pedulikan, pasangan kita nggak pedulikan. Nah justru ini lewat ketidakpedulian pasangan kita ini, kita makin makin menjerit-jerit gitu, makin menjerit-jerit kepada Tuhan untuk minta tolong. Kenapa? Karena kita udah lebih mengenal kebenaran firman Tuhan gitu, kita udah lebih mengerti firman Tuhan. Akhirnya kita tidak mungkin teman-teman bisa ngambil langkah meninggalkan
pasangan kita udah nggak mungkin gitu. Jadi kalau bicara pasangan kita udah nggak mungkin bisa ditinggalkan oleh kita. Kalau kita sampai meninggalkan pasangan kita, berarti kitanya ngawur gitu. Ya kitanya malah nggak benar. Kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ya pasangan kita memang sebagai tempat yang sehati dengan kita, yang satu kita dengan kita gitu. Nah, adapun masalah kebelum cocokan persepsi rohaninya, ya kita ambil hikmah positifnya bahwa itu adalah cara Tuhan bagaimana mengasah kedalaman pengertian akan firman Tuhan kita, dan juga mengasah level iman kita, bagaimana meningkatkan level iman kita itu dengan cara ya pasangannya dibuat seperti itu gitu, tidak mendengar, tidak melihat, ya seperti orang Buddha dan tuli gitu loh, seperti orang degil gitu, ya seperti itu. Ya, untuk supaya kita benar-benar jadi benar-benar bergantung sekali ke Tuhan gitu. Apabila tanpa ada Tuhan ya kita udah nggak bisa tahan, karena teror dari pasangan di pinggir kita itu yang susah gitu, susah sekali gitu. Nah, ini pengalaman saya seperti ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan saya sharing pagi ini teman-teman bisa tahu bahwa yuk coba kita sadari bahwa Tuhan itu memberi kita bukan cuma 2 unsur saja teman-teman, bukan unsur tubuh dan jiwa saja, tapi ada satu unsur lagi, unsur roh gitu. Nah, unsur roh ini ya ini saya juga belum mempelajari lebih dalam, dan ada mentor yang ngomong seolah-olah binatang pun punya roh gitu. Tapi kalau di pengertian saya ya cuman manusia aja yang Tuhan kasih roh gitu, karena yang menikmati roh itu adalah dipersiapkan untuk masuk ke dalam alam yang kekal gitu. Alam kekal itu yang masuk itu bukan tubuh dan jiwa kita, tapi roh kita. Roh kita yang masuk, di mana roh kita setelah ada di alam akhirat dirubah tubuh dan jiwanya dengan yang baru gitu. Itu pengertian saya teman-teman. Tapi kalau sampai ada nanti pengertian yang lebih tepat gitu ya, saya juga akan belajar bagaimana caranya bisa membedakan apakah memang manusia itu hanya satu-satunya makhluk yang Tuhan beri roh gitu, atau ada mentor rohani katakan juga ada binatang pun bisa dikasih roh. Saya nggak ngerti bedanya apa gitu. Cuman yang jelas kalau di pengertian saya, yaitu kembali lagi masuk ke dalam alam akhirat itu, yang masuk itu adalah roh kita yang mendahului gitu. Nah, adapun setelah roh kita masuk ke dalam alam akhirat, baru tubuh dan jiwa baru kita digantikan oleh Tuhan. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman, jadi mudahnya gitu bagaimana caranya kita membedakan bahwa kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Itu saya umpamakan telur itu punya cangkang, putih telur dan kuning telur, dan dengan kondisi diibaratkan telur ini, mudah-mudahan teman-teman jadi lebih mudah ketangkap bahwa manusia itu ya, kalau manusia itu tidak menghidupkan unsur rohnya, berarti seperti telur tadi yang cacat gitu, yang tidak punya kuning telurnya, atau juga bisa punya kuning telur tapi tidak dibuai firman, ya akhirnya tidak bisa menjadi pelita Tuhan gitu. Nah, ini yang teman-teman coba renungi, pelajari. Apabila memang bisa tertangkap, ya coba bantu teman-teman sesama yang lain juga untuk ada pengenalan semacam ini, supaya mereka diselamatkan semua. Oke? See you, bye-bye.